main jarak sama-sama benar-benar butuh item, tinggal siapa yang bisa ngebantu ngebabysit ke arah goal lane-nya. Tapi kalau menurut gua, ini mungkin dari EVOS Icon malah sedikit berbanding terbalik. Dia akan lepasin si gold lane-nya untuk one by one situation. Dia akan dilepasin begitu saja, dan mungkin prioritas di sisi lainnya. Kalau menurut aku begitu, tapi ternyata dari Yudore Giants dia nggak bakal lepasin dari gold lane-nya. Dan tentunya buat seluruh sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk beli tiket Legends Tribune yang tersisa. Jangan sampai ketinggalan. Dan bahkan buat kalian semua, terima kasih banyak juga yang nobar di warkop masing-masing. Nah, ini ada teman gua nobar di warkop Sukahati. Keren. Wah, luar biasa ya, Baba. Terima kasih banyak yang udah nobar-nobar. Buat kalian yang nobar ESL, luar biasa. Tapi jangan sampai nggak datang ke Senayan. Iya dong, Istora Senayan tanggal 21 sampai 23. Coba sekarang dengan emblem yang sudah dihadapi oleh kedua XP laner, Gojes, ada yang juga Veldora. Bisa dibilang ada movement speed dari Veldora untuk tambahan dari perjalanannya untuk melakukan rotasi. Dengan emblem utama dia ambil ke arah fighter dan juga Breath Smite. Sementara dari sosok Gojes, Rena City menjadi jawabannya. Dan sekarang Sutsujin mulai coba untuk diharus oleh Gojes itu sendiri. Apalagi Sutsujin di level 4, dia juga pegang ke arah Lethal Ignition. Sehingga akan ada damage adaptif yang dimiliki. Oke, tapi kalau bisa kita lihat dengan adanya yang dipukul mundur ke arah belakang oleh seorang Veldora, karena juga menumbangkan seorang Veldora itu agak terlalu kuat. Dan kalau bisa kita bilang, Gio, yang ini harus diperhatikan adalah kalau para pasukan dari Yudore Giants, mereka mungkin harus berpikir dua kali untuk bisa men-take down atau mungkin flicker dengan Way of Dragon, karena Ivan bisa meng-cancel itu. Ivan bisa meng-cancel itu dengan Final Slash. Satu kali Final Slash saja, tapi Sutsujin lebih memilih cara First Blood. Didapatkan begitu saja, memastikan kalau mereka tidak akan mengamankan turtle terlebih dahulu. Mencoba untuk melakukan sedikit penarikan menuju ke arah belakang. Sutsujin retribusinya nampaknya gagal karena seorang meninggal dari seorang Gojes, bahkan membuat Sutsujin terperangkap di depan sana. Satu momen kill didapatkan oleh seorang Veldora, tapi masih ada Quick Shadow dan surprise attack terjadi. Sutsujin balik lagi ke arah mid lane. Untungnya para pasukan dari EVOS Icon mereka bisa menumbangkan player dari Yudore Giants. Wah, apa yang dilakukan Sutsujin tadi barusan? Kenapa dia kembali lagi di saat bersama juga Super Red yang hadir untuk bisa menumbangkan Sutsujinnya? Tapi lihat nih, Way of Dragon with Legardoma. Can you still survive? Tapi nampaknya tidak, Gio. ya, ini berat banget. Bahkan dari Ivan sendiri juga coba hadir. Dan sekarang Super Red dengan Vengeance dan Blessing Duet. Ivan pun tidak bisa berkutik. Mungkin ini ada salah satu yang bisa dievaluasi oleh EVOS Icon. Mereka udah mulai harus menurunin tempo permainan mereka. Kalau aku lihat sih mereka terlalu rushing, terlalu terburu-buru. Dan mungkin kemenangan pertama mereka ini udah mulai harus di-reset. Karena biasanya di kemenangan pertama mereka jadi rushing untuk di game kedua. Sedangkan melihat dari komposisi hero mulai dari Hayabusa, mulai dari Harit, ini mungkin ada di arah metode late game. Jadi mungkin lebih bermain dengan pasif. Kalau mainin pick over yakin. Bisa kita bilang Sutsujin kalau bisa mau dapetin point kill kali ini. Dragon telah dikeluarkan, Peking menjadi pilihan utama. Mundur ke arah belakang, harga yang mahal Sutsujin. Walaupun dia di take down, tapi dia tetap bisa makan. Itu dia yang penting sekarang. Ya, dan juga masih bisa capable ya dengan di sana. Sama-sama levelnya 6. Jadi sehingga Sutsujin walaupun tumbang satu kali, dia udah pegang 3 poin kill. Berbeda dengan Siha ini loh. Siha ini udah tadi walaupun dapat turtle ya untuk Yudore Giants. Tapi untuk dari segi dia bermain agresif, harapan di early game yang itu nggak terlalu berjalan lancar. Oke, dan bahkan kalau bisa kita lihat dari turtle yang berikutnya. Ini melihat potensial EVOS Icon yang udah memegang posisi. Dan dia melihat Pancake. Ingat, Pancake bisa di-cancel oleh Final Slash. Jadi mungkin Pancake udah mulai harus berpikir siapa yang apa yang dia makan. Dan kalau Ivan pun dimakan sekarang, as long damage-nya cukup, menurutku nggak masalah loh, yuk. Ya, selama kalau misalnya Zakiti juga jaga posisi ya. Ivan belum punya damage yang maksimal menurut gue soalnya. Setuju. Cuman impact dari skillnya aja. Defensif yang maksimal, sorry. Iya. Karena kalau misalnya nanti ada The Way of Dragon ke arah Clyde dan Doma, ya Doma mungkin nggak akan ikut fight sekarang. Tapi kalau misalnya dapat ke arah Clyde, susah juga dengan dia pegang Purify. Susah juga untuk bisa memberikan umpan lambung terhadap teman-teman dari Yudore Giants. Sehingga mungkin Gojes yang bisa menjadi salah satu faktor pembeda juga yang akan berada di samping dari Pancake. Oh, gue kira Hayabusanya mau makan Cloud. Tuh kan bener, dia mencoba untuk melakukan sedikit flanking. Di arah bottom lane hanya buying time saja. Informasi telah diberikan kepada para pasukan dari EVOS Icon. Nampaknya di depan sana, Quick Shadow-nya gagal. Mundur ke arah belakang, Sutsujin mencoba untuk bertahan dan pakai Shadow Kill. Mencoba untuk melakukan outplay di follower seorang Doma. Satu momen kill didapatkan, Sutsujin gagal. Dapetin satu poin
point kill. Menukar dirinya dengan satu sosok murid itu kayaknya tidak cukup adil dan bahkan di depan sana. Para pasukan dari EVOS akan semaksimal mungkin untuk membuying time. Tidak adanya turtle untuk para pasukan dari Yudu. Sutsujin again mungkin udah mulai harus pelan-pelan. Adrenalin rush-nya diturunin. Relax terlebih dahulu. Jangan terlalu terburu-buru untuk dapetin point kill. Sabar, tenang, reset. Betul, karena memang mungkin itu tipikal ya. Kalau bisa kita bilang. Karena kalau misalnya kejadian sekali 2 kali, mungkin bukan. Tapi dari game pertama, kita memang selalu melihat Sutsujin yang akan selalu bergaris depan. Tapi untuk case yang sekarang, Sutsujin sebagai damage dealer, itu mungkin bukan hal yang dia ingin rasakan. Tapi Duel of Dragon. Duel of Dragon Flicker, following yang terjadi. Masih ada Coach Shadow di arah belakang sana. Dan Sutsujin masih mau lebih Shadow Kill. Sakit still survive. Again and again, Dewi Fortuna berada di tangan Sakiti. Ya, dan memang damage terbagi juga. Sehingga dari Pancake yang juga menerima damage tersebut. Sehingga membuat dari Sakiti tidak tumbang sama sekali. Berapa kali kita lihat? 2 kali percobaan Sutsujin ingin melakukan shadow kill terhadap Sakiti. Dua-duanya gagal. Satu berimpact dengan tumbang, satunya terbagi damage. Tapi Turtle bakal coba diamankan oleh EVOS Icon untuk menjadi Turtle kedua mereka. Walaupun gak ada retry, time management yang sangat bagus. Kenapa? Ini akan membuat seorang Lancelot berpikir apakah dia ke arah purple atau dia ke arah seorang purple buff atau turtle. Jadi lebih memilih ke arah purple buff. Padahal keputusan yang sempat bakal coba dipaksa begitu saja dari Pancake. Langsung ada satu point kill kembali terjadi. The Way of Dragon for nothing. Dan sedangkan Sutsujin nggak mengeluarkan shadow kill-nya, tandanya invasi masih bisa dilakukan menuju ke arah mid lane mereka. Ya, cuman sekarang yang kita perhatikan bagaimana sebenarnya walaupun Doma sempat ditumbangkan 1 kali, tapi main objektif mereka ini jalan banget, lancar banget. Bagi dari segi itemnya ini kita bisa melihat bahwa sekarang DHS memang udah ada di tangan dari Cloud-nya. Tapi Golden Staff juga udah di tangannya. Yang jadi masalah bagaimana nantinya ketika dia bisa ikut teman-teman lain team fight. Karena Pancake udah nggak bisa sendirian lagi. Damage dari Sekis mungkin agak sedikit kurang karena dia baru pegang ke arah Hunter Strike. Oh, team fight kembali terjadi di depan sana. Lancelot dari seorang harus menuju ke arah belakang. Veldora masih selamat tidak terlalu lama. Damage terus kena blessing to and from Sobret. Mencoba untuk membalikan ke arah belakang. Final Slice yang sangat mahal. Tapi looking for Maniac. Apakah Gojek mampu berhasil? Doma masih coba bertahan. Sutsujin tiba-tiba datang. Dengan Shadow Kill mendapatkan 1 buah Gojek. Shutdown terjadi. Tapi memilih menuju ke arah belakang. Hampir bisa mendapatkan Sekiti. Tapi sayangnya Sutsujin berhasil mendapatkan 1 saja. Shadow Kill malah terbagi ke arah Little Wanderer kali ini. Ya ini Sekiti berkali-kali ya bisa lepas dari maut. Tapi sekarang Tone Bros coba untuk dibuka. Tapi ada Zaman Force. Doma against the wall. 2 game Doma melakukan outplay. Tidak ter-take down dan bahkan Lancelot yang menjadi korban selanjutnya. Doma. Luar biasa banget Doma yang memberi duka masih kepada barusan 1 Chrono Dash saja udah membuat dari akhirnya hilang seketika. Dan ini yang mungkin diharapkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Once Doma hadir setelah dia melakukan tugasnya dengan sangat baik, bermain objektif di top lane sana. Dan sekarang ketika dia hadir menemani teman-teman EVOS Icon, lihat apa yang terjadi. 3 poin kill berhasil dia kantongi secara langsung. Dan ini membuat dari Doma sepertinya udah bisa perlu menjadi target operasi bagi teman-teman Yudo Red Giants. Dan Gojes, memang dia punya damage yang besar, tapi yang harus diperhatikan adalah Duel of Dragon Flickernya sedikit salah. Masuk ke dalam pin cave. Gagal didapatkan, masih ada 1 sosok. Sutsujin tertangkap oleh seorang Gojes. Pedestal dikeluarkan, terkesan begitu saja. Dia membunuh ke arah belakang, damage terlalu besar. Tidak bisa cukup, dari penalty zone-nya. EVOS Icon mereka dibalikan keadaan yang depakat. Phantom Execution menutup seorang Veldora. Blessing Duet, Sobret tercancel. Dan para pasukan dari Yudo Red Giants mereka mendominasi tim fight dengan adanya Lord yang ada. Oh my god, Sutsujin udah mulai harus reset. Berkali-kali dia masuk dan dia tidak expect dengan pergerakan dari seorang Gojes. Ya, tapi the best build dari Gojes dia emang luar biasa ya. Ketika dia on-road, ketika dia lepas dari badannya, langsung lihat impact terhadap anak-anak EVOS Icon. Mereka nggak dapetin apa-apa, Lord berhasil dikantongi Yudo Red Giants. Walaupun masih Lord yang biasa aja, masih Lord yang pertama. Tapi setidaknya dari Yudo Red Giants mulai mendapatkan angin segar. Momentum mereka coba untuk bangun. Dan sekarang EVOS Icon, ya mungkin udah kata Ranger Emas, bagaimana Sutsujin udah nggak boleh terlalu greedy. Karena ketika saat kali dia pengen coba untuk melakukan 1 Cloud Shadow dan juga Shadow Kill, di situ ada Gojes.
Gak hanya Gojes, ada Pancake yang tadi itu sempat kita bahas bahwa Pancake udah mulai ditemenin sama Gojes. Even dari Way of Dragon cancel, masih ada dari Onward yang dimiliki oleh Gojes. Wah, kalau menurut gue pribadi sih sekarang Sutsujin gimana caranya dia keluar sesudah team fight. Jadi keluar dulu sudah team fight, dia tahan sedikit, dia kalau mau main backline sekalian atau enggak dia nunggu spread masuk sekalian. Karena kalau misalnya sekarang dia yang ngebuka, wah lihat satu kesalahan aja. Small mistake menurut gue pribadi ini yang mungkin calculate yang tidak, mungkin calculate yang miss sedikit menurut gue. Ini membuat EVOS Icon langsung berada di dalam under kondisi. Dan Sutsujin benar-benar langsung dipegang dari 3 lane-nya. Jungle-nya udah diamanin. Dan ini membuat EVOS Icon mereka yang malah berada di dalam kondisi setiran tempo team fight Red Giants. Ya, ini mulai dari beberapa aspek dihancurkan. Nah, lihat ya Sutsujin bakal menjadi korban Ada flicker, mungkin. ada flicker, itu dia The Wild Dragon oleh terhadap Sutsujin. Informasi telah diberikan, mereka akan memasang defense kembali dan Bang Veldora! Formensan! Bahkan dibalikan kembali kanan di Blazing Duel for nothing! Doma mencoba membalikan kembali kanan, dan ternyata kali ini Veldora berhasil membuat para pasangan Euro Red Giants menukar 2 point kill yang telah didapatkan oleh mereka. Ya, penalty zone yang on point. Tapi Ivan, 1v1 situation dengan H. Demi untuk mendapatkan 1 orange buff. Tapi ternyata H lebih sadar diri untuk mundur saja. Dan ya, itu momentum dari Veldora ini tepat banget. Dapetin 4 player dari Euro Red Giants. Bahkan memaksa ada beberapa flicker untuk hilang efek dari penalty zone tersebut. Cuma tetap, EVOS Icon terus menggempur dengan adanya Doma di arah belakang sana. Bersama dengan ada Krait juga. Sehingga ya kita lihat sekarang dengan adanya Feather of Heaven dari Doma, Holy Crystal juga di tangannya, ada efek movement dan attack speed yang dimiliki oleh Doma. Ini perlu diperhatikan juga sama teman-teman dari Euro Red Giants karena oke, ada Athena Shield di tangan cowoknya. Atau ada Radiant Armor juga berada di tangan dari Gojes. Selalu menjadi frontlaner, tapi belum tentu nantinya itu akan sanggup menahan damage yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Icon. Oke, kalau misalnya udah ada informasi 4 orang di sana, mungkin dari Sutsujin udah bisa langsung ke arah split push kali ya. Dan kalau bisa aku bilang dari EVOS Icon lainnya udah mulai harus jaga perimeter terhadap posisi Sutsujin. Jangan sampai terpick off seperti tadi lagi. Sedangkan Euro Red Giants sekarang, mereka tinggal clear minion, laning jauhnya udah terdorong, mereka bisa manfaatin Lord ini sebagai bait. Tapi mereka mulai harus berpikir kalau Veldora ternyata salah satu biang keladi dari sang macan putih. Setuju, karena memang dia akan berada di garis depan. Dan sekarang Lordnya secepat kilat dirontokan oleh teman-teman Euro Red Giants. Walaupun yang kita lihat tadi memang ada hal yang baik dilakukan oleh Sutsujin. Dia berhasil untuk memajukan cita-cita minion di bottom lane. Cita-cita minion. Cuman ya sayangnya aja belum bisa untuk mendapatkan Lord yang kedua. Gue kira minion nggak punya cita-cita ya. Punya pak, ngancurin turret-turret pak. Wah, oke. Cita-citaku adalah menghancurkan seluruh turret. Yeay, semangat. Oke, tapi Lord sudah enhance kali ini. Udah bisa menghancurkan base turret dari bottom lane. Yang mungkin harus diperhatikan adalah dengan adanya minim dari high ground. Untungnya mereka tuh masih punya Krait yang bisa melakukan IMU terhadap seorang Zakiti. Karena Doma mungkin clear minion tidak terlalu secepat itu. Dia menggunakan Harit kan. Mungkin agak case-nya berbeda kalau mungkin dia pakai hero-hero marksman yang bisa clear cepat. Bahkan posisi dari Ivan telah terbuka. PDS telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang dan bahkan Krait belum berhasil untuk melakukan IMU terhadap Zakiti. Tidak ada copy, tidak ada peniruan dan bahkan Shadow Kill dikeluarkan. Mau tidak mau apakah berhasil selamat mundur ke arah belakang? Dan berhasil. Itu udah berada di ujung tandung. Kalau kepleset dikit tangannya dia langsung kena caw. Duel of Dragon. Wah! Dan bahkan jadi kalau misalnya kita lihat memang niat dari Sutsujin adalah mau adu di arah purple buff. Cuman berbondong-bondong teman-teman dari Euro Red Giants sudah standby di sana. Jadi damage-nya terbagi. Nggak dapat purple buff juga karena retribution-nya walaupun nggak kepake dari tapi itu udah cukup untuk membuat dari Sutsujin kehilangan. Dari Council Game terjadi. Pancake di depan sana. Flicker buat siapa? Dia menurunkan temponya. Dia tahu Krait bisa melakukan tadi fight. Akhirnya keambil. Akhirnya Krait setelah sekian lama menunggu. Dia bisa mengambil Feather Attack dan akhirnya dia bisa berubah menjadi burung. Burungnya lagi sakit gigi ya. Habis makan. Tapi ya, dengan dia akhirnya mengambil ke arah Feather Strike, akhirnya EVOS Icon punya sosok untuk bisa menjaga high ground defensif. Karena kita tahu zaman Force nggak akan cukup, tapi lihat bagaimana Gojes udah di garis depan sana. Surprise attack! Happy birthday! Ivan mengarah ke arah belakang, belum ada Feather Slash. Feather Skill berhasil mengganggu, tapi di belakang sana Doma bebas! Satu Duel Dragon for nothing, Doma masih mau lebih. Pancake di belakang sana, akan menjadi korban selanjutnya.
EVOS Icon, mereka setidaknya berhasil membalaskan kembali tim fight yang tiba-tiba terkejut. Gojes menjadi korban keganasan, dan ketika Gojes dan Super Red yang ter-take down, Yunur Giants gak punya damage untuk bisa masuk ke belakang. Dan purple buff yang Gio dari tadi sounding akhirnya didapatkan oleh Sosuji. Ini program kill berencana. 2 kill cukup. Nah, karena kalau 2 anak itu Profesor KB. Wah, betul sekali. Oh, duel Dragon Surprise! Purify berhasil menyelamatkan Clyde. Doma masih mau lebih. Pancake kali ini gak menyelamatkan. Langsung dikeluarkan begitu saja. Circle tak terbagi. Doma mencari ke belakang. Tapi damage-nya terlalu besar. Doma berhasil mengajak-ajak belakang dan shot! Looking for double kill. Membalikkan kembali keadaan. EVOS Icon mematahkan 3 pemain Yunur Giants dan free load for EVOS Icon. 3 player lebih baik sekarang dari EVOS Icon. Karena sekarang free lord di momen yang begitu tepat di menit yang ke-16 ini, dari EVOS Icon bakal membobardir setiap bahan yang ada di dalam Yunur Giants. Doma selalu menjadi sosok yang mengerikan. Doma, apakah kamu yakin tidak mau full ke gaming house? Karena yang aku dengar, setahu aku Doma masih sekolah gaming house. Karena dia punya potensi yang mahal, tapi Sotsojin Super Red masih bertahan. Tidak ada Dwarf Dragon dan berhasil mundur Sotsojin. Untung aja kalau Sotsojin ketangkap, ini akan menjadi sosok yang berbahaya untuk para pasukan EVOS Icon. Kehilangan Sotsojin dan Lordnya bisa di-end dengan cepat. Ya, tapi untungnya dengan Wind of Nature yang udah dikeluarkan oleh Super Red, seenggaknya EVOS Icon udah mendapatkan informasi dan mungkin nanti akan ada penalty zone yang bisa masuk. Tapi Council sekarang udah mulai berjalan, Lordnya sudah mulai mengamuk. Anak-anak EVOS Icon bakal mencoba untuk mengkokang peluru terakhir mereka menjadi finishing touch untuk memenangkan game ini menjadi 2-0. Mungkin kalau misalnya sekarang agak cukup berat, jadi mereka harus bisa menyelesaikan gimana Zack itu tumbang, Cloud-nya dimakan lagi, karena mungkin base turret udah mahal banget. Akan coba ke arah belakang, Federal Strike dikeluarkan dari harus mundur dengan Phantom Execution-nya. Ini yang aku bilang berat, Federal Strike-nya terlalu berat, terlalu cepat untuk clear-nya, dan mereka sulit untuk masuk Veldora! Flanker penalty zone! Surprise attack! Satu momen kita dapatkan, Dwarf Dragon ke arah belakang, yang mau menjadi pilihan utama, double kill, 3 hilang, ini Pantera! One on EVOS Icon! To throw sang Raja Hutan, Macan Putih, mewipe out Yunur Giants, dan EVOS Icon memantapkan kemenangan dengan 2-0 tanpa balas. Hore, dan EVOS Icon mewipe out